Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kami boleh hadir di gereja-Mu Tuhan, di tempat ini bersama-sama. Setiap umat Tuhan yang merindukan Tuhan, yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami datang dengan keberadaan kami masing-masing, latar belakang kami yang mungkin berbeda Tuhan. Namun kami menyembah Tuhan yang sama. Satu Tuhan yang hidup, satu Tuhan yang ajaib, satu Tuhan yang dahsyat, satu Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami mau Tuhan tetap terikat dengan Engkau. Seumur hidup kami Tuhan, kami nyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tuhan kami yang baik, Bapa yang kekal yang mengasihi setiap kami tanpa syarat. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini. Biar Tuhan dari awal pertengahan kepada hina semua menjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati umat-Mu yang lain yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang menjagai, Tuhan Yesus yang melindungi. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mungkin tidak bisa datang tempat ini karena sedang sakit. Kami berdoa Tuhan oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-anak Tuhan yang tidak bisa hadir tempat ini dengan alasan apapun dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau yang mau memberkati mereka, Engkau yang hadir di sana, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GBI Rem Tuhan. Tuhan mau berkati dari Bapak Gembala dan setiap jajarannya Tuhan. Semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Karena biarlah Engkau Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau lebih lagi menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Cuma Tuhan persilakan duduk kembali. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, berkati hidup kami Tuhan. Mari lebih lagi puji Dia, sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan segenap hatimu lebih lagi katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari angkat tanganmu lebih lagi, sembah Tuhan, katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus,
Datang saja katakan segala pujian, segala pujian. Kami tahu Tuhan Yesus yang hadir tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang sujud dan menyembah Tuhan. Menyembahmu. Lebih lagi katakan segala pujian. Segala pujian. Kau hadir Tuhan. Memujimu. Kami sembah. Haleluya. Mari lebih lagi sama-sama katakan segala pujian. Segala pujian. Syukur bagimu Tuhan. Ku datang sujud memujimu Tuhan, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu Yesus. Katakan memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembah, memujimu Tuhan, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, tinggikan Dia. Segala pujian tempat kami hanya bagi nama-Mu. Lebih dari segalanya, kami rindukan Kau Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami puji nama-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau lebih dari apapun. Kami rindukan Engkau hadir di hidup kami. Kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Kau sumber segala-galanya. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Nyanyikan syukur atas kebaikan-Nya, atas anugerah-Nya, atas kasih setia-Nya. Oh, Yesus.
Di bulan Desember ini Tuhan, seluruh dunia memperingati hari kelahiran-Mu. Satu teladan yang luar biasa, kami memiliki Allah yang begitu dahsyat. Allah yang tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, tetapi turun menjelma menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Dalam momen Natal ini Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, untuk mengayomi, untuk mengikuti segala teladan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan oleh karena anugerah perkenanan-Mu, hamba-Mu yang masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi anak-Mu Tuhan, anak-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya berguna ketika Kau tempatkan aku menjadi alat-Mu. Tanpa pengurapan-Mu hamba tidak bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan sempurna. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dan biar setiap kita yang siap diberkati firman Allah, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Senang sekali bisa kembali melayani di GBI Rem. Nah saudara, saya sudah cukup sering ya melayani tempat ini. Ya saudara tahu saya seorang penginjil yang banyak masuk pedalaman. Sebelum saya khotbah, saya akan putarkan satu cuplikan video flashback selama 1-2 tahun ini bagaimana perjuangan kami menginjil di pedalaman. Semua resiko kami hadapi sampai mau dipenjara. Ya, nanti saya akan saksikan kenapa sampai mau dipenjara. 4 hari yang lalu saya masih terbaring di rumah sakit karena jatuh di jurang sedalam 4 meter ya, puji Tuhan nyangkut di pohon dan lumba 5 saya kena. Saudara, 2 hari yang lalu baru buka perban saudara, tapi hari ini sudah melayani di GBI Rem. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Yuk kita lihat cuplikan video ini. Bapak Ibu, ini adalah video cuplikan tim misi YKATB atau Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, di mana tim misi ini saya dirikan melalui sebuah doa dan penglihatan yang saya terima pada tanggal 1 Januari 2018 menjelang pergantian tahun. Dan Tuhan berikan ayat firman Tuhan di Hagai pertama ayat 1 dan 9. Tuhan perintahkan kepada saya secara pribadi untuk masuk ke seluruh pedalaman Indonesia untuk memperbaiki gereja yang rusak dan membangun gereja di lokasi desa dan pedalaman yang belum ada gereja. YKATB bergerak ke seluruh pedalaman Indonesia dengan berjalan kaki berhari-hari. Bahkan kami pernah berjalan kaki 9 hari bersama 70 porter dalam misi selama 3 minggu di suku Tawana, membawa bantuan 1,4 ton yang terdiri dari Alkitab, makanan, obat-obatan, vitamin, pakaian, dan snack bagi anak-anak. Medan yang kami lewati adalah sangat ekstrim, melewati sungai-sungai yang arusnya sangat deras dan cukup dalam. Bahkan di beberapa lokasi kami nyaris terseret arus dan resiko kehilangan nyawa kami. Tapi semua pelayanan ini kami lakukan dengan semangat dan penuh sukacita. Dan kami rindu amanat agung dilakukan sampai ke seluruh pelosok pedalaman. Dan rindu setiap orang yang belum mendengar Injil dapat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tim misi YKATB juga menggunakan sepeda motor untuk menembus lokasi pedalaman di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Dan lokasi yang kami tempuh meskipun menggunakan sepeda motor sangatlah berat karena jalanan yang rusak parah. Perjalanan terkadang dilakukan belasan jam bahkan berhari-hari untuk menembus satu lokasi menuju ke lokasi yang lainnya. Dan beberapa kali terpaksa sepeda motor kami tinggal di tengah hutan karena mengalami kerusakan yang cukup parah dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kami juga menggunakan jeep off-road untuk menembus beberapa wilayah seperti di suku Binggi yang ada di Sulawesi Barat dan suku Tawana yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk menjangkau suku-suku Dayak yang ada di pedalaman Kalimantan dan beberapa suku di Sulawesi Tengah, kami menggunakan perahu katingting untuk menembus lokasi pedalaman ini. Bahkan kami pernah selama 6 hari menembus wilayah Ambalo, Kalimantan Barat menggunakan perahu tradisional ini. Untuk menjangkau suku-suku yang ada di atas gunung seperti di suku Yali di wilayah Papua Pegunungan,
Kami mencarter pesawat kecil dan diizinkan landing di airport terpendek di dunia. Dan semua karena anugerah Tuhan, tim misi YKATB adalah penginjil pertama Indonesia yang masuk ke suku Yali Papua di luar penginjil Papua. Dan kami sudah berhasil membangun beberapa gereja di suku Yali Papua yang sanggup menampung 800 jiwa sekali ibadah. Hak bangsa. Jadi kehadiran saya di sini, saya juga rindu membangun gereja di tempat ini. Dari semua perjalanan misi yang pernah dilakukan oleh YKATB, pedalaman Papua adalah yang paling indah. Gunung dan alam seperti lukisan, tetapi pedalaman Papua juga lokasinya yang paling ekstrim dan sangat berbahaya. Kami harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam didampingi 16 porter untuk menembus desa Wipon menuju ke desa Lolat. Dan di malam hari suhu sangat dingin sekali. Bahkan saya pernah memakai 5 lapis sweater dan jaket, belum sanggup menahan dinginnya malam ditambah angin yang menusuk sampai ke tulang. Cukup kaget dan memprihatinkan juga karena masyarakat di suku Yali Papua belum pernah melihat orang luar. Dan mereka berkata baru pertama kali melihat orang Indonesia berkulit putih seperti kami. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat makmur. Dalam setiap misi kami selalu melakukan ibadah KKR dalam kesederhanaan bahkan tanpa alat musik dan pemimpin pujian. Tapi luar biasa kami melihat lawatan Tuhan terjadi. Jiwa-jiwa yang hadir mengalami jamahan Tuhan, pemulihan, kesembuhan, dan kelepasan. Karena Tuhan hadir dalam satu ibadah, bukan melihat gedung gereja yang mewah, tapi Dia hadir dalam satu ibadah. Dia melihat adakah kerinduan dan rasa lapar untuk mencari Tuhan. Hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku Pelayanan misi dan diakonia YKATB selalu berjalan bersama. Dalam setiap misi kami selalu membawa Alkitab, obat, vitamin, sembako, pakaian, lampu surya, dan snack bagi anak sekolah minggu untuk dibagikan dalam setiap misi. Dan rata-rata 1-1,5 ton barang kami bagikan untuk memberkati suku-suku dan jemaat di pedalaman. Bahkan saat ini juga YKATB sudah membuka lahan ladang, pertanian, dan peternakan, bahkan membangunkan rumah bagi kepala suku dan jemaat di pedalaman. Dalam setiap misi kami tidur selain di pastori gereja, kami juga tidur di goa, pakai tenda, kami mandi di kamar mandi yang terluas di dunia alias sungai. Dan kalau mau ke toilet kami harus cari lahan masing-masing, gali sendiri dan tutup sendiri. Dan untuk makan, kami makan apa yang ada di desa dan pedalaman yang kami layani. Puji Tuhan kalau masih ada daging B2 dan RW. Saya pribadi selama jadi hamba Tuhan misi sudah makan daging yang tidak lazim seperti buaya, tikus, ulat sagu, cacing, monyet, keong umang, dan masih banyak lagi. Semua makanan ini kami masak sendiri. Pekerjaan Roh Kudus nyata dalam setiap misi yang dilakukan oleh YKATB. Lewat ibadah dan KKR, orang-orang yang belum mendengar Injil, suku-suku pedalaman yang masih agama kepercayaan, animisme maupun dinamisme, bahkan orang-orang percaya yang sudah berpaling ke agama lain, akhirnya boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya dan menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Ratusan orang dari berbagai macam pedalaman sudah percaya kepada Tuhan dan mereka digembalakan oleh gereja-gereja di pedalaman yang dibantu oleh tim misi YKATB.
Di beberapa lokasi setelah ibadah kami juga melakukan pengarahan baptisan dan langsung sakramen baptisan. Dan dilakukan pada malam hari. Puluhan orang di satu desa boleh menyerahkan hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ada ribuan gereja di desa dan pedalaman yang rusak parah, bahkan ada yang seperti kandang hewan. Dan ada ribuan yang pembangunannya tidak selesai karena tidak ada dana. Bahkan sangat memprihatinkan, di desa dan pedalaman cukup banyak hamba Tuhan yang hidup dalam kekurangan, bahkan tidak punya tempat tinggal. Dan saya pernah menjumpai dan bertanya kepada beberapa gembala, berapa persembahan dari jemaat yang mereka terima setiap bulan. Mereka berkata ada yang hanya kisaran 80.000 sampai 250.000 saja. Bahkan saya pernah menjumpai ada beberapa hamba Tuhan yang hanya makan nasi pakai garam saja, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan di pedalaman dan di desa. Puji Tuhan, lewat YKATB, hamba Tuhan di pedalaman juga boleh menerima berkat secara materi. Semua karena anugerah Tuhan, lewat YKATB satu persatu gereja mulai dibangun kembali dari pondasi. Dan semua karena tangan Tuhan yang ajaib, saat ini sudah lebih dari 200 gereja, dari sederhana sampai cukup megah, boleh berdiri di seluruh pedalaman Indonesia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terus topang tim misi YKATB yang berjuang bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menginjil dan membangun rumah Tuhan di seluruh pedalaman Indonesia. Sisipkan senantiasa dalam doa dan sisihkan sedikit berkat untuk mendukung tim misi YKATB agar visi misi 1000 gereja di seluruh pedalaman Indonesia dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya berdoa saudara diberkati dengan video ini. Siapa yang diberkati? Ya, kami terus berjuang di pedalaman saudara. Meskipun resikonya mungkin harus kehilangan nyawa, tapi itu udah nasar saya kepada Tuhan. Sebagai seorang pengusaha yang cukup diberkati, tiba-tiba dapat suara audible untuk tinggalkan semua bisnis dan masuk pedalaman, itu bukan hal yang mudah. Tetapi ketika saya taat, saya melihat karya Tuhan itu ajaib saudara. Dengan semua resiko tantangan yang ada, dan akhirnya rumah-rumah Tuhan satu persatu di pedalaman itu boleh berdiri. Ya saudara, ya nanti bulan depan tanggal 9 saya sudah berangkat lagi 3 minggu. Di pedalaman Sumba Timur ada sekitar 45 gereja yang akan kita bangun di sana. Semua kantong-kantong Kristen yang mulai juga dihijaukan, kita pertahankan, kita rebut kembali sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Yuk sekali lagi kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Mari buka Filipi pasal kedua, kita akan belajar ayat 5 sampai ayat ke-9. Filipi 2, perhatikan ayat 5 sampai ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin saudara. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur kita dari awal Desember sudah masuk dalam Christmas season saudara. Di mana-mana sudah ada Natalan. Gereja saudara kalau nggak salah nanti tanggal 24 ya Natalannya. Ya sama seperti dengan gereja saya ya. Sebelum mereka umumkan, saya umumkan nggak apa-apa. Tidak mendahului gembala, tanggal 24 semua hadir di tempat ini untuk ibadah Natal. Setuju katakan amin. Ya. Nah Bapak Ibu, semua sudah melakukan Natal, baik ibadah Natal kantor, yayasan, bahkan saya udah banyak schedule, ada Natal penjara di beberapa GBI juga, saya juga dipercayakan untuk melayani. Nah biasanya setiap tahun saya kadang-kadang tuh bikin Natal ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, Natal juga waria, bahkan Natal penderita kusta. Tetapi karena tahun ini begitu sibuk, ya saya skip semua saudara, karena banyak sekali di pedalaman. Saudara, kita nggak salah merayakan Natal. Tetapi makna Natal yang sesungguhnya saat ini sudah mulai bergeser, saudara. Ya, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Natal sama sekali tidak ada hubungannya dengan Santa Claus. Tidak ada hubungan dengan Sinterklas. Ya, pusat Natal adalah Tuhan Yesus. Katakan amin.
Ada sepasang oma opa, dia bawa cucunya ke mall. Dan saat itu antrian begitu panjang. Orang pengen ketemu dengan Sinterklas dan dapat kado, saudara. Anak ini ikut antri tapi antriannya terlalu panjang seperti ular, saudara. Dia bingung, dia tanya kepada panitia yang ada, ini antrian apa? Oh, ini antrian untuk ketemu dengan Sinterklas dan dapat kado ya dari Sinterklas. Dengan polos anak ini berkata, kalau antrian ketemu dengan Tuhan Yesus, ngantrinya di mana? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pusat Natal adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan Natal sama sekali juga tidak ada hubungan dengan pohon Natal. Bapak Ibu, saya percaya saudara sudah pasang pohon Natal di rumah. Saya jujur sudah bertahun-tahun gak pasang pohon Natal. Pasangnya begitu semangat, bongkarnya saudara. Kadang-kadang udah lewat Paskah juga lupa dibongkar, saudara. Yang pernah merasakan katakan amin. Ya. Nah, kalau kita lihat pohon Natal itu sebenarnya cerminan beberapa orang Kristen. Paling tidak kita pelajari 3 hal dari pohon Natal. Yang pertama, pohon Natal munculnya setahun sekali. Benar atau betul? Ada nggak orang Kristen yang seperti itu? Nongolnya setahun sekali. Ya, seperti kapal selam muncul, saudara. Begitu perayaan Natal, dia muncul, saudara. Saya berdoa sebagai pendeta, biarlah setiap hari Natal sehingga orang-orang Kristen itu bisa hadir dalam ibadah gereja. Amin. Nah, kalau kita perhatikan pohon Natal, itu penuh dengan hiasan pernak-pernik. Penuh dengan variasi, dekorasi segala macam. Nah, ini juga cerminan orang Kristen yang penampilannya saja, yang hanya kelihatan fisik sebagai orang Kristen, tetapi dia sesungguhnya jauh dari Tuhan, saudara. Bahkan kalau di pohon Natal, saudara pasti pasang lampu kelap-kelip. Itu juga gambaran beberapa orang Kristen. On, off, on, off. Redup, nyala. Jujur, lebih banyak on-nya atau off-nya? Lebih banyak on-nya atau off-nya? Ya, kalau lebih banyak off-nya, tahun ini menjelang tahun 2024, jemaat GBRM engkau on terus, amin. Ya, colek kirinya bilang begini, lo jangan kayak pohon Natal ya. Saudara. Nah, saudara, Natal itu apa, saudara? Natal adalah inkarnasi daripada Allah yang hidup, yang memiliki segala kejayaan, kekuasaan, yang memiliki sorga, yang begitu maha kudus, maha mulia, turun ke dunia, menjelma sama menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Kita kalau pelajari dalam Alkitab, saya mau katakan tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang semiskin, semenderita dan sesengsara Yesus. Bayangkan, dia lahir tidak pilih hotel bintang 5, tapi pilih kandang yang begitu hina, bau menjijikan, diletakkan di dalam palungan. Tidak ada seorang pun yang semiskin, sesengsara, sebergumul Yesus, saudara. Dari peristiwa kelahiran sampai kepada kebangkitan, ya, dan akhirnya mati dipakukan di kayu salib, saudara. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan cacian, makian, hinaan, dan akhirnya mati dipakukan di kayu salib. Yang jadi pertanyaan, kenapa anak Allah yang begitu mulia, anak Allah yang maha kudus, yang maha besar, yang memiliki segalanya dalam kehidupan ini, harus turun mencicipi, merasakan penderitaan yang sedemikian rupa? Jawabannya cuma satu, karena kasihnya bagi Bapak Ibu dengan saya orang-orang berdosa. Setuju, katakan amin. Itulah makna Natal sesungguhnya, bukan hanya pesta-pesta, makan-makan, pakai pakaian baru. Biasanya kalau sudah Natal ini, saya belum lama, beberapa minggu yang lalu, karena saya punya sekolah misi penginjilan. Jadi semua orang-orang, anak-anak hamba Tuhan yang saya didik di pedalaman ini, mereka tidak boleh melayani di kota. Kita ada MOU-nya. Karena di desa sangat sedikit orang yang mau melayani, sudah. Ya, kita bikin Natalan, Natalnya benar-benar lantainya dari tanah, pakai sepatu pantopol kayak apapun udah lepek, saudara. Ya, udah ancur-ancuran, saudara. Biasanya kalau di daerah Manado, di sini pasti ada banyak orang Manado, ya, daerah Medan, NTT, Kupang, itu biasanya kalau sudah Natal semua babi siaga 1. Bahkan ada yang bela-belain operasi plastik supaya berubah jadi kambing. Supaya nggak dipotong. Kalau yang nggak bisa operasi, belajar berenang supaya nggak ketahuan babinya juga. Natal nggak ada hubungan dengan pesta pora, makan-makan, kumpul-kumpul. Tidak ada, saudara. Nah, kita sudah menggambarkan Natal seperti itu. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, agar barang siapa yang percaya kepada nama Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Bahkan digenapi dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Yesus tidak berkata akulah salah satu jalan atau aku jalan yang lain. Tetapi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, saudara. Saudara mau memiliki kekayaan seperti apapun di kolong langit ini. Engkau punya aset yang begitu luar biasa. Engkau tajir melintir, hartamu begitu banyak. Perusahaanmu begitu banyak, mobilmu begitu banyak. Depositomu mungkin ratusan miliar. Tapi kalau engkau tidak punya, memiliki pribadi yang bernama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, saya mau katakan, engkau menjadi orang yang paling menderita di kolong langit ini. Ya, tetapi meskipun Anda hidupnya sederhana, rumah masih ngontrak, hidupmu pas-pasan, pekerjaanmu biasa, gajimu juga masih pas-pasan. Tetapi kalau engkau memiliki Sang Juru Selamat yang kita peringati dalam Natal ini, saya mau katakan Bapak Ibu menjadi orang yang paling bahagia di kolong langit ini. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Miliki dia, saudara. Kalau di pagi menjelang siang hari ini, ada engkau yang hadir belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara, cepat ambil keputusan. Ya, saya sebagai seorang penginjil dengan semua resiko yang ada, berhadapan dengan pihak mereka yang bergaris keras. Karena satu persatu kantong Kristen mulai dihijaukan. Kita rebut kembali, saudara. Meskipun saya tahu taruhan nyawa. Bahkan baru 1,5 bulan yang lalu, ada sahabat Tuhan dari Timor yang dia kenal wakil saya. Dia berkata, kasih tahu bos lo, kasih tahu Pak Minarto, jangan ke Papua, dia sedang diincar mau dibunuh. Bahkan beberapa orang sudah datang ke Jakarta pengen tahu rumah saya. Saya bilang, saya salah apa? Karena Bapak bangun gereja di sana, Pak. Mereka nggak suka, mereka terusik. Saudara, ini resiko kita sebagai pelayan Tuhan. Apakah membuat saya mundur? Tidak. Ya, orang tanya, Pak, kapan Bapak berhenti? Saya akan berhenti bukan pada saat saya lelah, tapi saya akan berhenti pada saat saya selesai dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saudara, miliki Yesus lewat Natal. Anda harus terima keselamatan itu. Kita bersyukur dia Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, berinkarnasi. Kekristenan mengakui inkarnasi tapi menolak reinkarnasi. Ya, inkarnasi, penjelmaan. Sebagai Allah menjelma menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Makanya kita bersyukur, dia menjadi hamba loh. Bukan sekedar menjelma menjadi manusia. Apa yang Yesus pernah rasakan 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu dengan saya pasti rasakan. Amin, saudara. Mungkin dari Januari sampai Desember ini saudara berkata, Pak, hidup saya mengalami penolakan. Saya ditolak oleh mertua saya, oleh ipar saya, oleh suami saya, oleh pasangan hidup saya. Saya ditolak oleh orang tua saya. Saya ditolak oleh teman-teman saya di kantor, saya dibully, saya dikucilkan. Saudara, Yesus juga pernah mengalami penolakan bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Ketika Maria sudah perutnya begitu besar, mengandung dari Roh Kudus, saudara. Dia mencari losmen atau hotel untuk menginap, tapi semua berkata penuh, full. Dia ditolak sedemikian rupa. Penolakan apapun, saudara, Tuhan yang kita sembah terlebih dahulu mengalami hal yang sama. Mungkin kau berkata, Pak, saya terlalu terluka, saya banyak disakiti oleh pasangan hidup saya. Saya mengalami KDRT, Pak Pendeta. Saya mengalami aniaya. Saudara, Yesus kalau kita perhatikan film The Passion, bahkan dicatat dalam kitab Yesaya, dia disiksa sedemikian rupa, saudara. Luka apapun di momen Natal ini kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, Bapak Ibu, saya punya orang tua yang keras. Saya ini perantau dari Kalimantan. Ya, jadi kami itu nggak ada istilah anak-anak itu main. Umur 6 tahun sudah harus bantu papa mama dagang dekat pasar, saudara. Namanya anak kecil kita pulang sekolah mau main itu nggak boleh, saudara. Dan papa saya itu suka kumpulkan rotan di rumah dari sebesar telunjuk sampai sebesar kepalan tangan saya. Bukan dia mau jual rotan, enggak. Jadi kalau anak-anak berbuat salah, terutama saya sebagai laki-laki gitu, saudara ya. Ya, masih ada laki yang lain tapi nggak tahu kenapa saya dihajar terus, mungkin stres orang tua ya, karena yang lain sudah pada kerja pada saat itu. Itu kalau papa pukul, itu baju saya itu ditelanjangin, saya maaf cuman pakai celana pendek atau celana dalam. Dan saya akan dipukul sedemikian rupa, kena muka, kena kepala, kena badan, itu penuh dengan pecutan rotan, saudara. Dan itu sampai darah keluar. Itu kalau mau mandi, saudara, hampir 1 minggu perinya gak hilang. Ya. Dan ketika pukul semua kata-kata binatang itu keluar. Saya bukan anak-anak lagi loh, sudah menjelang SMP.
Dan itu berbekas dan itu melukai banget. Suatu hari papa pukul begitu keras. Saya lupa saya pernah bersaksi di ibadah ketiga ini atau ibadah yang lain. Dia pukul begitu keras. Kayu yang dipukul begitu keras, saya ditelanjangi di depan umum. Cuman pakai celana dalam. Dan hari itu benar-benar saya mengalami satu luka yang begitu dalam. Sebagai seorang anak. Karena ketika saya dipukul, saudara, papa tidak tinggal di situ. Dia ambil sebuah tali tambang, dia ikat leher saya. Dan dia seret ke sebuah tiang listrik. Jam 1 siang saya dijemur, saudara, dengan kondisi luka yang begitu dalam. Zaman dulu belum ada handphone. Kalau sekarang jangan coba-coba. Foto, viralkan, kena, saudara. Ya. Dan papa terakhir pukul, itu ketika segepok kayu yang dihajar ke tubuh saya. Itu nancep di betis saya dan begitu dia cabut patah di dalam. Saya jalan, saya rasakan kok kenapa kaki saya sakit. Dan saya raba ada nongol 1 senti. Waduh, ini tertinggal di dalam. Tetangga kasihan dipegangin 5 orang, dicungkil pakai peniti supaya keluar. Tapi patah di dalam akhirnya. Saya dilarikan ke rumah sakit Husada. Papa yang antar. Dan saya mengalami operasi bedah. Saya lihat karena biosnya lokal. Ya, itu kayu cukup panjang. Mungkin 7-8 cm keluar dari betis saya. Saudara, dulu saya belum kenal Tuhan. Dan itu berbekas dan menimbulkan luka. Tapi puji Tuhan ketika SMA saya terima Tuhan Yesus dan saya lihat peristiwa penyalipan Yesus. Saya melihat luka-luka di tubuh Yesus. Dibandingkan dengan penderitaan saya nggak ada artinya. Saudara, di bulan Desember ini luka apapun yang saudara alami, lepaskan pengampunan. Katakan amin. Ya, saya pembicara seminar luka batin. Dan saya punya prinsip begini. Dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa melukai hati Bapak dengan Ibu dengan saya. Karena sakit hati itu adalah pilihan keputusan kita. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati kita. Karena sakit hati itu pilihan keputusan. Saudara nggak bisa mencegah mulut orang, saudara. Dia mau bicarakan Anda di belakang, fitnah Anda, gosipin Anda, menjelekan Anda. Di depan dia bisa peluk Anda, ucapkan shalom, tapi di belakang dia tikam Anda. Kita nggak bisa cegah itu, mencegah mulut orang, mencegah sifat karakter orang untuk menghakimi kita. Tetapi kalau saudara dengan saya mengambil keputusan untuk tidak sakit hati, siapapun yang melukai hati kita, karena kita sudah mengambil keputusan, maka hati kita akan tetap terjaga. Dan kita tidak akan menimbulkan luka batin. Setuju? Kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Di momen Natal ini saudara, apa yang kita alami, segala luka-luka ini, Yesus sudah mengalami. Mungkin dari Januari sampai bulan 12 ini engkau bergumul begitu hebat. Rumah tanggamu hampir mengalami divorce, bahkan ada yang sudah divorce. Anak-anakmu memberontak, ada yang kena narkoba, ada yang di penjara. Penyakitmu satu belum sembuh, timbul penyakit yang lain. Bisnismu hancur, rumah tanggamu berantakan, hutangmu begitu besar. Rasanya engkau sudah tidak kuat untuk bergumul dalam kehidupan ini. Saya mau katakan, karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia, dia juga pernah mengalami pergumulan begitu hebat. Bahkan Alkitab berkata, pelunya pecah, keringat bercampur dengan darah. Seorang dokter di Amerika bilang begini saudara, orang kalau sampai pori-pori keluar darah, itu dia mengalami tingkat stres, depresi tingkat tinggi. Ya, kenapa? Karena pembuluh darah halusnya pecah, darah itu keluar lewat pori-pori. Dan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan apapun kau alami, Tuhan sudah menebusnya saudara. Dia sudah mengalami terlebih dahulu buat kehidupan kita. Bayangkan the Son of God. Son of God. Anak Allah. Yang memiliki segalanya. Semuanya dia miliki. Dia turun menjelma menjadi manusia. Bahkan hidup sengsara, dia rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia rela jadi sakit, disakiti supaya kita disembuhkan. Bayangkan, dia punya segalanya tapi turun menjadi manusia. Saudara maaf, mungkin Anda pernah menjadi orang kaya. Tiba-tiba Anda jatuh miskin. Wah, itu gak enak. Ya, saya 3-4 tahun ini di masa pandemi cukup kenal banyak sahabat-sahabat saya. Sebelum pandemi dia undang ke saya ke rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Ada seorang sahabat luar biasa, masih muda, umurnya di bawah saya, 40 lebih. Kayanya luar biasa. Ya, mobilnya waktu itu saya ingat masih 45 unit, ada Alphard, ada Lexus. Rumahnya 4 lantai pakai lift, besar sekali. Propertinya di Bali begitu banyak, usahanya di mana-mana. Tetapi karena pandemi, salah konsep, salah perhitungan, habis semua disita Pak. Sampai gak punya apa-apa. Suatu hari di WhatsApp saya dia kirim itu makanan warteg saudara.
Dia bilang, dia panggil saya Kok. Seumur hidup gue gak pernah makan warteg. Tapi hari ini 1 piring gue makan berdua. Ya. Dulu ketika gue jaya ke Singapura, beli tas LV Hermes, kayak beli kacang goreng, sekali beli 4-5 biji juga. Nilainya bukan ratusan juta, kadang-kadang miliaran. Tapi saat itu dia jual, kondisi pandemi, 50% pun orang gak mau. Saudara. Ya. Berusaha untuk bangkit gak bisa. Rumah semua udah gak ada, akhirnya dapat belas kasihan dari mertuanya, dikontraknya, dikasih mobil second. Supaya dia bisa beroperasi lagi. Saudara, manusia dalam kondisi seperti itu gak tahan. Bayangkan anak Allah loh. Ini anak Allah yang punya segalanya. Harus turun, merelakan dirinya sengsara seperti itu. Demi apa? Demi kasihnya kepada Bapak Ibu dengan saya. Amin. Itulah Natal, saudara. Ya. Nah saudara, satu keteladanan yang luar biasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Saudara ingat baik-baik, ikut Tuhan itu tidak menjanjikan kemudahan. Ya, kalau ada pendeta berkhotbah, wah kalau ikut Tuhan itu pasti diberkati, salah besar. Ya, memang diberkati. Oh kalau ikut Tuhan itu luar biasa, perlindungannya sempurna, enggak seperti itu. Prinsip ikut Tuhan jalan ke atas bukan naik, tapi jalan ke atas itu turun. Anda harus mengerti akan hal ini. Kita ambil contoh Yusuf. Dari anak kesayangan orang tuanya. Harus dijual jadi budak, di penjara. Tapi pada akhirnya Tuhan angkat kehidupan dia. Kalau sepanjang tahun 2023 ini, engkau mengalami proses yang begitu hebat. Ya, engkau pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Amin saudara. Dan ketika naik saudara, ikut Tuhan. Jalan bukan naik, tapi jalan itu menurun. Hadapi saja. Nah dari firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Filipi pasal kedua ini ayat 5 dan 9. Saya akan bagikan 3 hal. Bagaimana keteladanan Yesus itu boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Kita akan pelajari. Hal pertama, Filipi 2 ayat ke-6 yang pertama. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan apa? Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, hal pertama yang kita pelajari dari Tuhan Yesus, dia merelakan haknya. Yesus punya privilege, dia punya hak sebagai Allah. Tapi dia serahkan haknya sudah. Dan dia dikatakan apa? Luar biasa. Ya, Alkitab berkata dia menjadi seorang hamba. Wah itu gak gampang. Sangat tidak gampang. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita pelajari hamba itu di dalam Alkitab itu ada 2. Yang pertama hamba upahan. Artinya orang yang melayani Tuhan dapat upah. Setelah khotbah dia dapat PK. Setelah melayani dia dapat PK. Sebagai full timer dia dapat upah. Saudara bekerja di kantor, di perusahaan, Anda dapat upah. Tetapi hamba yang kedua adalah yang melayani, mendedikasikan dirinya dengan rela karena kasih. Biasanya budak di zaman dulu kalau didetakan kontrak menjadi seorang budak selama 10 tahun. Setelah 10 tahun dia free sudah. Dia bebas, dia merdeka. Tetapi budak ini berkata, aku gak mau bebas, aku tetap mau mengabdikan diriku sebagai seorang budak. Tidak digaji pun tidak apa-apa. Ya, aku dedikasikan kehidupanku, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah Yesus Kristus, dia sebagai Allah kalau saudara perhatikan, dia turun ke dunia Bapak Ibu, bukanlah menjadi hamba upahan. Tetapi dia turun ke dunia, Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Katakan amin saudara. Dia turun bukan untuk dilayani. Justru manusia hari-hari ini mempertahankan haknya. Haknya sebagai suami, haknya sebagai istri, sebagai mertua, sebagai orang tua yang harus dihormati. Sebagai pendeta yang harus mungkin dapat pelayanan lebih daripada pengerja yang lain. Kita mempertahankan hak kita saudara. Mau gak kita ikuti teladan Tuhan Yesus yang menyerahkan hak kita? Engkau sebagai suami, tidak hanya minta dilayani terus oleh istrimu. Engkau sebagai istri, tidak hanya minta diperhatikan terus oleh suamimu. Engkau sebagai anak, tidak hanya minta diperhatikan, dipenuhi segala kebutuhan hidupmu. Sebagai hamba Tuhan seperti diri saya, tidak minta sesuatu yang spesial, sama di mata Tuhan. Kalau pelayanan harus makanannya ini, hotelnya ini, pesawatnya ini. Menyerahkan hak kita, mau tidak kita seperti itu? Mengikuti teladan Tuhan. Bapak Ibu, saya 30 tahun jadi gembala, jadi pendeta, dan seorang penginjil. Hari ini wedding anniversary saya tepat 17 Desember yang ke-28 tahun. Tepuk tangan dong saudara.
Ya. Tahun depan udah masuk 29 tahun, udah laule sudah. Ya. Nah Bapak Ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang pendeta, saya bisa mempertahankan hak saya. Saya harus dihormati, saya harus dapat pelayanan lebih mungkin dari istri saya. Tetapi dari awal marriage sampai hari ini sudah, saya punya prinsip apa yang bisa saya bantu, saya lakukan buat istri saya bantu. Dari anak masih bayi, 2 bulan, 1 bulan setengah, itu saya yang mandiin. Karena istri saya nggak berani mandiin orok. Karena saya udah biasa ngurusin ponakan. Udah mandi saya jemur, tapi jangan ditinggal, ntar hilang. Dijemur, kalau dia pilek apa gitu, saudara. Ya. Nah dulu ketika saya menjadi hamba Tuhan, masih pengerja biasa. Di GBI Cempaka Mas namanya, Raja Laut. Itu kita ibadah pertama kalau nggak salah jam 7 atau 7.30. Dan kami semua pelayan Tuhan harus wajib hadir 1,5 jam sebelum ibadah. Saudara, apa yang saya lakukan? Hari Minggu pagi, jam 4 subuh saya selalu tank bangun. Saya mulai siapkan, karena anak yang satu masih bayi, yang satu baru 1,5 tahun. Saya mulai siapkan susunya, popoknya. Kalau yang si kecil guritanya saya siapkan. Termos, air panasnya. Kalau susunya butuh 3, saya kasih serp 2. Kadang-kadang istri saya selesai ibadah, yuk kita jalan-jalan. Kadang-kadang cuma ke puncak, cuma makan masakan Sunda, balik saudara. Ngidam, saudara. Ya, saya siapkan semua. Setelah semua siap, saya bangunkan istri saya di yang bagian waslap. Kita kerjasama yang baik. Ya, dia persiapkan anak-anak juga sedemikian rupa. Kadang-kadang istri saya sibuk, saya gendong, saya masih ingat tuh ada kain yang warna merah ya, yang suka ada ukiran naga sama burung. Itu saya masih gendong-gendong. Di komplek orang ngeliat ini si Engko, ya ampun si Engko. Kadang-kadang gue nyanyiin lagu. 15 lagu baru tidur itu anak. Susah banget anak saya yang nomor 1 itu sudah. Ya. Nah sampai hari ini, saya nggak pakai pembantu untuk ngirit biaya. Apa yang saya lakukan pagi-pagi, meskipun tadi mau berangkat khotbah, cuci piring, masak, kadang saya ke pasar. Udah, ya istri saya hari ini nggak enak badan, dia nggak ke gereja, ya udah pagi-pagi saya tanya sakit apa, saya beliin obat, saya beliin bubur untuk dia makan, baru saya berangkat. Prinsip saya saudara, saya jadi seorang suami, saya menikah bukan untuk dilayani, tapi saya menikah untuk melayani. Apa yang saya bisa bantu kepada istri saya, itu saya lakukan. Para suami katakan amin. Saya mau dengar, para suami katakan amin. Para istri katakan aman. Ada aman, para ibu? Ya, jangan jadi suami yang malas. Bantu istrimu. Amin saudara. Nah saudara perhatikan, ego kita serahkan hak kita. Meskipun saya pendeta, saya ingat suatu hari, kami masih perintisan. Ibadah jam 10, saya selalu datang jam 7. Saya pakai kaos oblong. Gereja kami dulu lantainya masih model kayak tanah keramiknya. Saya sikat WC pagi-pagi, saudara. Kursi kami dari kayu. Itu periode tahun berapa? 99. Awal saya jadi gembala di GBI. Ya. Nah saudara, ketika gereja sudah saya sikat bersih, seorang imam musik wanita gitu, saya tahu dia hidupnya cukup diberkati. Masuk ke gereja pakai high heel tinggi. Jalan cetak cetok, cetak cetok. Dia liatin saya, dia nggak negor. Dia jalan terus cetak cetok, cetak. Saya lagi nyikat. Ya, sambil nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dia tidak negor sama sekali, sudah. Ya, selesai itu saya lap-lap begitu, pakai kemeja, pakai dasi, saya keluar. Begitu saya keluar pakai dasi, dia kaget. Loh, Bapak siapa? Saya gembala di tempat ini. Aduh Pak Pendeta minta maaf, saya pikir office boy. Haleluya. Office boy juga harus dihormati saudara. Amin saudara. Hati hamba itu harus ada buat kehidupan kita. Bapak Ibu kalau Anda tadi lihat video tadi. Kami sehari itu jalan kaki 7 kadang sampai 12 jam. Nyampe istirahat KKR. Kadang-kadang ada mau bertobat di baptis, pengarang baptisan. Kadang-kadang baptis sampai jam 11-12 malam. Saya sebagai seorang founder, sebagai seorang leader, saya bisa aja loh datang, kalian masak ya, masakin saya capek. Enggak, justru saya masakin buat tim saya. Kadang sekali masak buat 30 orang. Makanya kalau misi itu namanya bumbu semua saya bawa dari Jakarta. Karena kalau di pedalaman haleluya makanannya. Apapun cuma dibakar-bakar, darah masih ada, cocol garam, makan pakai nasi putih. Mana bisa kita makan? Ya, saya kalau mau berangkat namanya jahe, bawang putih, bawang merah, gohyong buat masak cukyok Pontianak.
Itu semua saya bawa saudara, jeruk nipis. Wah pokoknya komplit, Royco, garam, micin. Karena di sana tidak mengenal bumbu. Waduh kalau makan sama mereka ampun. Sampai piring, sendok semua saya bawa. Karena piring mereka maaf, berlendir semua. Bagaimana kita bisa makan? Ayo Pak Pendeta makan, itu nggak dicuci. Jadi habis makan, lapnya udah haleluya hitam-hitam, makan begitu. Wah saya piring sekali bawa bisa 40. Buat porter dengan buat tim yang ada. Ya, saya bisa saja berkata kalian masak, saya ini leaders. Saya pemimpin, tetapi saya serahkan hak saya, saudara. Saudara mau dipercayakan sesuatu yang besar dalam hidup ini? Serahkan hak saudara, jangan banyak menuntut dalam hidup ini. Kalau kita banyak menuntut kecewa, saudara, benar. Kok saya nggak diperhatikan ya? Kok dia lebih diperhatikan? Serahkan hak kita. Jadilah hamba seperti Yesus yang melayani, bukan untuk dilayani. Setuju kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, kosongkan ego kita. Pikiran kedua harus kita miliki, kita harus belajar untuk mengosongkan diri kita. Manusia cenderung gak mau kosong Bapak Ibu. Kita maunya penuh. Penuh penghormatan, penuh sanjungan, penuh berkat. Terserah orang lain gak diberkati, yang penting saya diberkati. Orang sekarang cenderung egois. Gampang lah, ambil contoh, saudara kumpul nih, 10-15 orang foto sama-sama. Cetret, ambil kameranya. Yang pertama dilihat wajah siapa? Wajah siapa? Di zoom kan, set. Kalau wajah Anda paling bagus, kiri kanan matanya merem, rambutnya bengkok. Nengok ke atas, saudara bilang begini, begitu zoom lihat wajah Anda bagus, ini yang foto pinter nih. Tapi giliran foto Anda, maaf kiri kanannya bagus, senyumnya ganteng, cantik, Anda matanya picek sebelah. Pasti biasanya wanita bilang begini, yang foto kurang pinter, foto ulang. Apalagi kalau dilihat, badan kok gede banget, padahal memang gede. Ya, kenapa badan gue berubah begini? Ya memang udah gede badannya saudara. Ya, itu manusia saya katakan cenderung egois dalam kehidupan ini. Saudara kita tidak boleh hidup egois. Apalagi momen Natal seperti ini Bapak Ibu. Coba perhatikan keluarga dekat saudara. Ada gak yang sampai gak punya uang buat beli lauk pauk? Ada tidak yang sampai gak punya uang mungkin buat ganti pakaian mereka yang sudah sekian tahun? Ya, perhatikan mereka. Jangan egois dalam hidup ini saudara. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Sampai hari ini saya nggak punya gereja loh saudara. Gereja saya masih ngontrak sama seperti Anda. Saya pakai ruko yang kecil cuman kapasitas 100 orang. Tapi Tuhan izinkan saya memimpin satu tim yang bisa membangun 200 gereja. Mereka berkata, Pak, Bapak udah bangun 200 gereja lebih. Kenapa Bapak juga tidak bangun gereja sendiri pengembangan? Gak penting saya bilang. Yang penting kita kecil tapi berdampak. Kita gak egois hidup kita. Ya, kondisi seperti ini nanti tanggal 9 saya berangkat. Barang saya kumpulin saudara. 3 bulan ini. Pakaian bekas itu dapat 3 ton. Kadang-kadang saya posting tuh saya udah wanti-wanti. Please jangan kasih CD maaf sama bra. Masih aja ada yang kasih. Kasihan yang milih apalagi yang milih pendeta. Stres ngelihatnya. Ini mau lu buang sampah. Saya udah wanti-wanti please deh jangan kasih pakaian dalam. Siapa yang mau pakai. Ya, itu kita kumpulin sortir tiap hari dengan tim yang ada cuma 3-4 orang. Obat-obatan, selimut, pakaian layak pakai, itu 3 ton udah kami kirim dan puji Tuhan kemarin berkata udah sampai di Waingapu. Wah itu senang sekali saudara. Ya, kita datang misi bukan sekedar khotbah, KKR, baptis orang, bangun gereja, enggak, kita juga berkati. Karena hamba-hamba Tuhan di sana tuh, aduh saudara kalau lihat video tadi. Saya pernah dapati karena dapat babi hutan 1 ekor. Orang pedalaman ini bawa, Pak Pendeta mau bayarin nggak berapa? Gede banget babinya saya bilang, berapa kilo? Sekitar 40-50 kilo Pak Pendeta. Dapat di mana kamu? Perangkap. Berapa duit? 300 ribu, kagak nawar. Di pasar Sunter sekilo 120 ribu, gua hafal banget. Sini, saya bilang, potong, belah 2 saudara. Separuh buat kepala suku sama penduduknya, separuh buat tim kita. Saya sudah masak enak-enak saudara, karena masakan Pontianak itu pasti enak, saya asli Pontianak. Itu gembala saya tawarin makan, dia di pojokan makan, saya liatin, Pak makan. Enggak Pak Pendeta udah saya makanin. Saya lihat cuman pakai garam sama nasi putih. Loh Pak, kenapa makan pakai garam? Udah biasa Pak di sini. Enggak bisa biasa, hari ini lo harus luar biasa. Nikmati nih babi sama-sama. Saudara.
Kadang-kadang sampai begitu. Ya. Saya tanggalkan semua ego saya sebagai hamba Tuhan di kota. Turun ke pedalaman. Apa yang kita cari? Gak ada. Seminggu gak mandi. Ya. Terakhir kalau tadi saudara lihat cuplikan video pertama, itu saya jatuh di lumpur berkali-kali. 2 hari belum mandi. Kita jalan bawa porter 19 orang, tim inti 4 dari Jakarta. Dari bawah tanya sama penduduk, berapa jam lagi ke desa itu? Oh deket Pak Pendeta. Nah kalau orang desa bilang begini, deket Pak Pendeta, tapi nunjuknya ke atas, itu bohong, ke langit. Saudara harus lihat jarinya, deket Pak Pendeta, wah langit, jauh. Kalau dibilang 4 jam, kalau dia nunjuknya ke atas, lo mesti kaliin 3. Kalau dia nunjuknya agak bengkok, nah itu agak dekat. Tapi kalau lurus, nah itu benar dekat. Dekat Pak Pendeta, saya lihat ke langit. Udah gue kagak percaya. 4 jam katanya. Udah hujan basah kuyup. Akhirnya sampai ketemu desa, kita udah jalan 4 jam nih. Pak, ke desa itu berapa lama? Oh deket Pak, 4 jam. Lah tadi di bawah 4 jam, kenapa sini 4 jam? Akhirnya udah cari gereja terdekat. Kita udah gak tahan, belum diisi perutnya dari pagi. Cuman sarapan jam 7. Jam 12 kita gak makan, hajar terus jalan. Sampai 13 jam. Ketemu satu gereja. Porter 19 orang nginep di gereja, kami nginep di pastori. Pikiran saya cuma satu, gua pengen mandi. Karena lumpur semua, baju basah, muka udah penuh dengan lumpur, sepatu, bootnya udah penuh dengan air. Begitu ngomong sama ibu gembala, Bu Gembala saya permisi mandi. Oh maaf Pak Pendeta, lagi kemarau, tidak ada air. Haleluya. Baju udah basah kuyup saudara, puji Tuhan bawa tisu basah banyak. Ya, kalau saya pentingkan ego saya, buat apa? Pelayanan seperti ini, apa keuntungan buat saya? Tapi demi jiwa-jiwa di pedalaman, kita mau bayar harga. Amin saudara. Jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Semua lokasi penginjilan yang kami lakukan saat ini saudara, jangan diekspos, sudah menjadi perkampungan Kristen saudara. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Ya. Tadinya mereka dihijaukan, begitu kita masuk kita rebut kembali. Dan pola penginjilan saya beda dengan orang lain. Bukan sekedar kita bangunkan gereja, saya buka lahan pertanian. Saya buka lahan peternakan, gembala-gembala saya kasih kerjaan. Semua masyarakat di atas turun ke bawah. 1 tahun saya bikin proyek, bangunkan rumah jemaat yang setia. 10 unit, karena 1 unit cuma 5 juta, kita bangunkan. Dan akhirnya kepala desanya melihat luar biasa, udah Pak jadikan Kristen saja, gak jadi masalah. Ya kita dukung. Saudara, jangan pentingkan ego kita. Di momen Natal ini apa yang saudara bisa bantu buat saudara-saudara dekat saudara, buat orang tua Anda, mertua Anda, bantu mereka. Buat orang-orang kekurangan. Dan yang terakhir saudara, yang ayat ke-8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, orang kalau taat itu motivasi 3. Yang pertama taat karena takut. Ya, dia taat karena takut. Takut gajinya gak dinaikin, takut dipecat sama bosnya. Di pelayanan juga seperti itu, takut dimarahin gembala, akhirnya pelayanan ABS asal Bapak senang. Ya, bekerja juga seperti itu, jilat kiri, jilat kanan saudara, nyenengin pemimpinnya saudara. Jangan ikut Tuhan karena takut. Tuhan kita itu Allah yang baik. Dosamu seperti apapun di momen Natal ini, datang bereskan di hadapan Tuhan. Di saat kau berdosa sekalipun dia tetap cari kita loh saudara. Itu kasihnya begitu luar biasa. Dia tetap mengasihi Bapak Ibu dengan saya. Ketika zaman dulu, ketika saya masih nyembah berhala, ya karena saya dipersiapkan jadi dukun, bukan jadi pendeta. Saudara mungkin pernah masih ingat kesaksian saya, keluarga saya semua dukun, kakek dukun, mama dukun, papa dukun. Dan saya sudah punya six signs dari kecil, bisa lihat alam supranatural, minum darah manusia dari kecil, gak pernah kena jarum suntik. Ya, saudara saya hampir semua berhala tepekong saya sembahyang. Tepekang dapur, pohon, sudut rumah itu dipasang. Kita sembayangin, mau lebaran cengbeng kita sembayang. Tujuan cuma satu, kenapa? Takut. Takut gak diberkati, gak dilindungi, takut kena kutuk anak cucu mantu kita. Jadi cari Tuhan itu karena takut saudara. Nah Bapak Ibu di momen Natal ini meskipun engkau sekalipun nanti menjadi Kristen kapal selam tiba-tiba nongol. Engkau sudah jauh dari Tuhan, datang kepada Tuhan, hampiri dia. Gereja selalu saya katakan bukan museum tempat orang suci, orang kudus. Tapi gereja adalah bengkel orang berdosa. Amin saudara, itu fungsi gereja. Makanya gereja jangan pernah menghakimi siapapun, mau yang udah divorce, yang pelacur sekalipun, yang berzina, yang narkoba, rangkul mereka. Mereka adalah orang-orang yang terhilang, yang patut kita rangkul saudara. Ya, datang kepada Tuhan jangan karena takut dalam kehidupan ini. Nah orang taat yang selanjutnya,
karena ingin dapat sesuatu. Ya saya mau menatal ini, wah kita tunjukkan ketaatan kita yang luar biasa kepada perusahaan kita, dedikasikan hidup kita seolah-olah dalam tanda kutip. Supaya THR Natalnya beda dengan orang lain. Bukan hanya THR kita dapat bingkisan lagi segala macam. Nah saudara, intinya begini, kita keluar kecil maunya dapat besar. Saudara ikut Tuhan tidak boleh seperti itu. Di gereja bukan lahan tempat cari uang. Tapi gereja adalah tempat cari Tuhan. Katakan amin. Ya. Saya selalu katakan dengan tim saya, meskipun kalian dapat uang makan, ya, kita bukan tujuannya seperti itu. Apa yang kita keluarkan mungkin gak sebanding yang kita dapat, tapi ini all out buat Tuhan. Saudara, ya, kita taat lakukan itu, bukan untuk mendapat sesuatu apa yang kita cari. Saya sudah menikmati nginep di hotel bintang 5, bahkan bintang 7 plus mungkin pernah di beberapa luar negeri. Saudara belum pernah dengar hotel bintang 7 plus, besar. Setengah ruangan ini pernah saya nikmati dengan istri sebagai seorang pengusaha. Ya, saya khotbah diundang di Australia, sekali khotbah bisa 1.500 euro, kalinannya dengan rupiah. Di Singapura kita bisa dapat sekali 200 US dollar sing. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, tinggalkan semua, masuk pedalaman. Wah itu sakit saudara, nggak enak banget. Khotbah bukan dapat PK tapi keluar PK. Tapi nggak apa-apa kalau kita sering khotbah nggak dapat PK tapi keluar PK, justru kita makin peka di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, motivasi kita dikatakan harus benar, jangan ingin dapat sesuatu dari apa yang kita lakukan. Kita bantu orang begitu banyak, orang nggak ingat pun, udah biarin. Yang penting Tuhan catat itu semua. Jangan saudara bantu orang mengharapkan, oh dia suatu hari mau balas jasa. Nggak usah saudara, bantu orang itu nggak usah diingat. Lakukan dengan cuma-cuma. Amin. Dan yang terakhir, taat karena kasih. Ini yang Tuhan inginkan. Yesus datang ke dunia, nggak ada kepentingan buat dia loh. Dia status tetap Allah. Kepentingan dia apa? Keuntungan dia apa? Nggak ada. Dia justru rela harus berkorban. Mati sampai mati dibakukan di kayu salib. Saudara, apapun keadaan saudara, poin terakhir ini taat karena kasih. Ya. Tahun ini saya diproses begitu hebat. Bulan 5 saya hampir di penjara. Ini direkam tidak Pak? Tidak, direkam tidak khotbah saya ini? Tidak ya? Tidak ya? Direkam, oke. Jangan terlalu vulgar. Saya menginjili satu suku dan dianggap menghina salah satu suku ini. Ya, dilaporkan, masuk hukum positif juga hukum adat. Waktu itu saya sedang penginjilan di suku Da'a, karena TikTok saya viral. Saudara mau add TikTok saya juga boleh atau Instagram saya. @minarto_jonathan tuh TikTok muncul. Ya, atau Instagram saya @mjonathan_ykatb. Itu saudara bisa lihat perjalanan misi saya. Nah ketika seperti itu saudara, saya harus menjalani sidang ke pulau ini. Perjalanan gak main-main, 18 jam ke rumah adatnya. Saya tanya keselamatan saya bagaimana? Pak, kita udah siapkan personel TNI Polri untuk kawal Bapak 20 orang lebih. Karena jangan sampai rusuh. Semua orang di Jakarta berkata, Pak jangan berangkat, Bapak gak pulang. Karena suku ini ganas. Saya bilang saya gak takut buat Injil. Mati pun saya siap. Dan saya tahu kalau belum waktunya Tuhan saya gak mungkin mati. Karena saya sudah bangun 18 gereja di lokasi ini. Saya disidang saudara. Perjalanan 18 jam, naik kapal sungai 6 jam. Wah itu melelahkan sekali dalam kondisi sakit. Menginjil pulang dari suku Da'a, lemas sekali badan. Gak bisa tidur, stres sebagai pendeta, muntah-muntah. Tapi saya lakukan dengan taat. Malam hari tiba di desa itu, WhatsApp masuk dari beberapa kepala suku. Pak, semua dukun sudah turun dari gunung. Pengen santet Pak Minarto, karena dianggap menghina suku mereka. Saya cuma senyum bilang begini, saya kalau santet gak pernah takut, dulu gue mantan orang santet. Dan pendeta, anak Tuhan itu gak bisa disantet kalau engkau intim dengan Tuhan. Mau sehebat apapun santet itu, saya berani garansi. Karena darah Yesus itu lebih kuat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Yang saya takutkan, saya katakan, yang saya takutkan itu main fisik. Tiba-tiba di pelabuhan saya dibacok dari belakang, itu yang saya takut. Ya, benar saja saya disidang seperti seorang pesakitan, saudara. TNI, Polri, Pamong Praja, puluhan orang menjaga sidang ini. Begitu saya duduk, saya di mantra-mantra dan mereka mulai potong ayam hitam. Begitu mereka mulai mantra-mantra, saya mulai baca Mazmur 91. Lo mantra, gue juga mantra. Itu ayam diputer-puter di kepala saya ikut muter. Darah Yesus, darah Yesus. Berasa pusing saudara.
Dibilang di pendeta kenapa komat kamit? Karena saya baca Mazmur 91 lebih daripada 6-7 kali karena sudah hafal di luar kepala. Oh Tuhan, protek hamba. Berasa keliangan sudah. Saya dibacakan tuntutan. Dan luar biasa saya didenda adat, gak tanggung-tanggung. Harus bayar pakai babi, ayam, dan kendi. Babi ayam itu puluhan ekor. Ya, kendinya yang gak tahan. Satu kendi itu dihargai 500.000 dikalikan jumlah penduduk. Saya tanya penduduknya di sini berapa? 500 orang. Haleluya. Kendinya udah 250 juta. Totalnya 3,5. Saya cuma tertunduk, Tuhan tolong hambamu. Mau duit dari mana Tuhan? Tapi hari mereka beberapa pertimbangan. Dan mereka intip sosial media saya, kegiatan saya. Mereka kaget karena saya hamba Tuhan. Dan beberapa pendeta yang saya bantu di desa itu berkata, kamu hati-hati dengan hamba Tuhan ini. Ini orang diurapi Tuhan. Jangan sampai kalian kenapa-napa. Dia gak mungkin menghina suku ini. Ya. Dan akhirnya saya denda dan saya harus bayar. Dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, saya putra kelahiran asli di pulau ini. Kemudian saya pendeta dan saya kooperatif, tidak melarikan diri. Dan akhirnya totalnya denda, hampir mungkin dendanya 86 juta, biaya sidang 16,5. Saya bayar. Yang penting gereja aman. Nah saudara, tantangan itu banyak. Apakah saya mundur? Enggak, saya tetap taat karena saya mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Amin. Saya jatuh di jurang saudara. 2 hari lalu baru saya buka perbannya. 3,5 jam saya di ruang operasi. Tanpa ada yang menunggu. Bangun keliengan, makan sendiri gemeter. Ya. Tapi hari ini saya bisa khotbah di GBRM. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara ikut Tuhan jangan banyak ngeluh. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik dalam hidup ini. Saya tidak panjang lebar, imam musik sudah standby. Mari ikuti teladan Tuhan Yesus, seorang Allah. Menjelma, inkarnasi, menjadi manusia. Bahkan menjadi seorang hamba. Tuhan memberkati. Sekali lagi bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat.